Kali ini kita akan bahas tentang logika mekanik dan logika organik. Dan ini bersumber dari filsafat Cina tentang yin dan yang ya. Dua hal yang nampaknya berbeda tapi sebenarnya saling melengkapi, saling mengisi, dan ini juga berbincang tentang keseimbangan dalam perubahan, termasuk juga keseimbangan dalam berpikir. Dua hal yang nampaknya berbeda, yaitu berpikir secara mekanik dan berpikir secara organik. Dalam kitab suci agama besar itu banyak membahas tentang perintah atau kewajiban manusia untuk berpikir atau memiliki akal. Dalam hal ini yang akan saya jelaskan pada teman-teman adalah cara berpikir mekanik dan organik. Bagaimana penjelasannya? Logika mekanik itu berdasarkan silogisme dari premis 1, premis 2, premis minor, premis mayor, kemudian kita mengambil konklusi ya atau kesimpulan. Dalam matematika ini mudah. Ketika ada variabel A ditambah variabel B, maka sama dengan itu kelihatan. Kesimpulannya, konklusinya itu mudah. Tapi ini akan menjadi sulit ketika memasuki wilayah sosial, kehidupan nyata. Dan kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman tentang silogisme tadi, tentang tahapan logika atau mekanisme logika mekanik yang benar, mereka akan sampai pada apa yang kita sebut sebagai falasi, kerancuan berpikir, kerancuan dalam berlogika. Hasil pikirannya itu absurd, hasil pikirannya itu rancu, mungkin menyesatkan, mungkin kacau dan sebagainya. Dan konyolnya, kita itu banyak meyakini bahwa hasil logika mekanik kita yang falasi itu adalah benar. Contoh silogisme yang menghasilkan falasi itu logika sederhana seperti ini. Misalnya, saya orang Indonesia, saya kurus, maka orang Indonesia itu kurus-kurus. Ya enggak seperti itu ya. Atau saya orang Tegal, saya maling jemuran misalnya. Jadi orang Tegal itu maling jemuran semuanya. Ya enggak gitu juga ya. Itu logika yang falasi, yang kacau. Padahal nampak benar. Itu kan kacau ya. Cara berpikir kacau seperti ini cenderung kita melihat siapa yang berbicara daripada isi dari pembicaraan itu. Padahal nasihat dari Sayyidina Ali ya, kalau misalnya kita mengutip itu, unzur ma kola wala tanzur man kola. Lihatlah, perhatikan apa yang dibicarakan, dan jangan melihat wala tanzur, jangan perhatikan man kola, siapa yang membicarakan. Ketika kebenaran tersampaikan bahkan dari orang gila misalnya, atau anak kecil, atau orang yang tidak berpendidikan, katakanlah begitu, tapi yang dikatakan adalah benar, sesuai, maka kita harus menerima itu. Apa yang dicontohkan oleh Gus Baha adalah ketika ada orang yang sedang mabuk kemudian menyuruh kita sholat misalnya, atau orang mabuk itu bilang ke pencuri yang lagi nyuri jemuran tadi ya, "Wih, jangan mencuri." Itu kan benar. Jangan sampai malah saling menyalahkan, "Oh, kamu juga pemabuk, kenapa mengingatkan saya?" Ini adalah logika yang kacau. Kata-kata yang baik yang keluar dari orang yang tidak baik itu layak untuk kita terima. Sebaliknya, kata-kata yang tidak baik walaupun keluar dari orang yang baik itu jangan pernah kita terima. Itu seperti racun ya. Bagaimana mungkin kita diberikan racun bahkan oleh orang yang kita sangat hormati? Mana mungkin kita akan menerima itu? Seperti halnya logika falasi tadi, logika yang sesat, logika yang kacau. Logika mekanik intinya dari silogisme ini. Premis, kemudian kesimpulan. Sebab akibat, kemudian kesimpulan. Tesis, antitesis, dan sintesis. Tesa, antitesa, dan sintesa. Ada kesimpulan dari dua hal yang nampaknya berlawanan. Sistem logika sendiri atau metodologi berpikir itu disempurnakan di zamannya Newton dan René Descartes ya. Newton itu fokus ke fisika walaupun dia juga membahas matematika.
Tapi yang lebih fokus adalah René Descartes ya, dengan bukunya Discourses of Methods, diskursus dari metodologi berpikir. Dalam perkembangannya, 300 tahun atau 3 abad setelah metodologi berpikir dari René Descartes ini dipakai oleh para pemikir barat, itu masih digunakan bahkan sampai sekarang. Yang sebenarnya itu ada metodologi baru yang dikenalkan oleh Einstein dan kawan-kawannya, para fisikawan kuantum, dengan apa yang disebut sebagai logika yang meluas. Teka-teki yang diberikan oleh Einstein dalam buku-bukunya kan menarik, atau dalam pembicaraan beliau, dalam esainya ya, atau pidato-pidato beliau. Contoh kecil yang sering diberikan pada anak-anak, misalnya kotak tapi bundar, atau diam tapi bergerak, atau ada tapi tidak ada. Ini adalah logika-logika yang seakan-akan berlawanan. Tapi saya sudah menjelaskan di video yang ini ya, bahwa hal itu mungkin, dan itu disebut sebagai logika yang meluas. Kedua, yaitu tentang logika organik. Kalau logika mekanik tadi kan dari silogisme ya, sebab akibatnya nampak, runtutan atau tahapan berpikirnya itu nampak. Tapi logika organik ini tidak selalu menggunakan sebab akibat seperti tadi, seperti logika mekanik. Contohnya, logika mekanik secara sederhana dalam praktek kehidupan nyata, untuk bisa makan kita harus punya uang. Untuk punya uang kita harus bekerja. Itu dalam logika mekanik. Tapi dalam logika organik, untuk bisa makan kita nggak harus punya uang. Kenapa? Ya karena minta juga bisa. Atau nanam apa gitu, nanam sendiri di perkebunan, di kebun kita, dan panennya kita makan sendiri. Dalam logika organik ini juga kita bisa membahas tentang mukjizat-mukjizat yang datang pada Nabi Isa, yang bisa menyembuhkan banyak orang sakit, atau ibunya Nabi Isa, Bunda Maria atau Bunda Maryam, yang mendapatkan makanan dari mihrabnya, di mihrabnya tiba-tiba datang gitu. Kalau kita juga bisa tiba-tiba datang pakai ojek online. Logika organik, contoh yang paling mencolok kan begini: agar kita mendapatkan tenaga atau energi kita harus makan. Ya, logika mekanik kan seperti itu ya. Sedangkan logika organik, contohnya apa? Puasa. Apakah puasa menjadikan kita semakin lemah? Nyatanya enggak semua. Bahkan proklamasi kemerdekaan 45 itu dilakukan dalam kondisi puasa Ramadan. Beberapa perang Rasulullah terjadi di masa puasa Ramadan. Logika mekanik tadi mengatakan bahwa untuk mendapatkan tenaga kita harus makan. Logika organik justru agar tenaga kita maksimal kita harus puasa. Logika mekanik itu preposisi, itu silogisme, sebab akibat. Tapi logika organik itu logika yang mengalir. Ketika ada masalah, tidak harus dengan mencari solusi secara buru-buru, tapi bisa dengan menenangkan diri, dengan berpikir sambil ngopi, sambil ngeteh dan sebagainya. Atau misalnya sakit, logika mekanik, kalau kita sakit kita harus ke dokter, kita harus minum obat dan sebagainya. Logika organik tidak harus. Bahkan ada orang yang hanya liburan, hanya piknik, dia malah sembuh gitu. Ada orang sakit berhari-hari, ternyata ketika diajak makan di restoran yang enak makanannya, ternyata sembuh. Banyak hal-hal seperti itu. Ini adalah logika organik. Logika mekanik dan organik ini sebenarnya saling melengkapi dan tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling dibenturkan. Bahwa ada sudut pandang lain untuk menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi. Nanti akan kita bahas dalam video selanjutnya dengan judul Rotation Perspective, tentang sudut pandang yang berputar, bahwa masa depan itu tidak tunggal. Banyak cabang-cabang masa depan yang mungkin tidak terpikirkan kita saat ini, termasuk solusi-solusi persoalan yang tidak harus menggunakan logika mekanik. Kenapa? Karena ada logika organik yang belum sama sekali kita dalami. Jarang sekali orang yang menggunakan metodologi logika organik ini dalam menghadapi hidupnya. Walaupun secara praktek, secara pengamalan,
kita lebih sering menggunakan logika organik daripada logika mekanik. Contohnya apa? Seperti simbol yin yang tadi. Kalau logika mekanik itu adalah berpikir, logika organik itu adalah intuisi, menggunakan perasaan, menggunakan feeling. Dalam hal berpikir secara metodologi, itu jelas sebagai orang awam kita lebih banyak menggunakan intuisi atau feeling daripada metodologi berpikir yang benar. Padahal dua hal ini adalah entitas yang nampaknya berbeda, tapi sebenarnya adalah satu kesatuan. Dan ketika kita bisa menyeimbangkan antara intuisi dan berpikir ini, hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih enak. Atau secara singkat, kita akan lebih bahagia dengan menggunakan dua cara logika, mekanik dan organik, berpikir dan intuisi.